Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 177. Chapter 177 Keterampilan Jiwa 10.000 tahun. Lalu, dari manakah sumber ketakutan mereka? Tanggulin mencoba menyampaikan pertanyaan ini kepada tanaman dengan menggunakan indera spiritualnya sendiri. Meskipun dia belum pernah mencoba ini sebelumnya, dia pikir itu patut dicoba. Saat kesadarannya melebur ke dalam jaringan spiritual tumbuhan, inderanya meluas dan ketakutan itu tumbuh. Di mana itu? Di mana penyebab ketakutan kita? Dia bertanya lagi. Dia tiba-tiba merasakan kesadaran Blue Silver Grace di sekitarnya bergerak ke satu arah. Itu di sana. Tanggulin membuka matanya dan menunjuk. Mempercayai Tanggulin, Wu Zhangkong segera mengacungkan pedangnya dan melepaskan Skyfrost selas raksasa di dalamnya. Itu membelah kabut hitam, meninggalkan jejak tanaman yang tertutup embun beku di belakangnya. Raungan dalam memenuhi udara, dan kabut hitam menyatu menjadi cahaya ungu yang baru muncul. Skyfrost selas bertabrakan dengan cahaya ungu dan menyebar. Tanggulin dengan sabar menunggu kegelapan menghilang dan mengungkapkan musuh mereka. Seekor kera hitam setinggi 2 meter muncul dari kabut hitam. Kepala yang penuh dengan rambut emas berkobar aneh, tidak terlihat terlalu kuat meski jelas gesit. Aura ungu berkilauan mengelilingi tubuhnya saat menatap Tanggulin dan Wu Zhangkong dengan mata topas cerah, ketidakpercayaan di wajahnya. Binatang jiwa apa ini? Tanggulin tidak dapat mengingat catatan binatang seperti itu. Itu adalah kera iblis bermata 3. Hati-hati, ini sudah mencapai level 10.000 tahun dan telah membuka mata ketiganya. Ini akan menjadi lawan yang sulit. Wu Zhangkong segera berlari ke depan, bertujuan untuk melakukan pertempuran jarak dekat dengan kera. Wu Zhangkong tidak pernah bertindak tergesa-gesa dalam pertempuran sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Dia tahu bahwa melawan lawan yang begitu tangguh, dia tidak akan bisa melindungi serangannya jika mereka bersatu. Kera iblis bermata 3 menggeram, memamerkan taring putih besarnya. Ketegangan melingkar di tubuhnya sebelum melesat ke depan seperti angin puyuh untuk menyambut Wu Zhangkong. Ketakutan yang berasal dari Blue Silver Grace memberi makannya sendiri sampai seluruh Tanggulin menjerit bahaya saat keduanya bentrok. Tanggulin secara naluriah berlari ke depan dan berguling ke samping, menempel ke pohon di kejauhan dengan rumput Blue Silver untuk mengubah lintasannya. Perasaannya benar. Sementara kera setan bermata 3 dan Wu Zhangkong bertarung bolak-balik, kera itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan muncul kembali di tempat Tanggulin baru saja. Itu telah menyapu udara, membentuk segi 6 cahaya kecubung. Jika Tanggulin bertindak lebih lambat, dia akan dihancurkan. Dia berkeringat dingin, mengerikan sekali. Itu bahkan menipu Guru Wu. Wajah tanpa ekspresi Wu Zhangkong akhirnya menunjukkan jejak amarah. Tanggulin merasakan sesuatu dari belakangnya dan berbalik pada waktunya untuk melihat gelombang pedang biru yang tak terhitung jumlahnya meledak, menelan kera iblis bermata 3. Kera iblis bermata 3 tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan menghilangnya tiba-tiba sekarang ini disebabkan oleh ilusi yang diciptakannya untuk mengelabui Wu Zhangkong. Tapi hanya itu, tipuan. Ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Mata Wu Zhangkong bersinar batu kecubung, mata setan ungu dengan kekuatan penuh sekarang sebagai rentetan Frost Scars terbang keluar. Kecepatan reaksi Three Demon Ape luar biasa, itu menurunkan tubuhnya dan bola cahaya ungu meledak dan melindungi dia. Cahaya membelokkan Frost Scars sebelum meledak keluar untuk mengusir Wu Zhangkong. Lengan lainnya menembakkan cahaya Tanzanite yang terbang melewati Wu Zhangkong dan langsung menuju Tanggulin. Di mana saya memprovokasi itu? Mengapa masih mengejarku? Tanggulin tidak berani bersantai dan meluncurkan dirinya sendiri dengan kunci pas di Blue Silver Grace yang dia persiapkan. Nyala api Tanzanite menyala di tempat yang baru saja dia tinggalkan, mengkristalkan semua tanaman yang tersentuh oleh apinya menjadi kecubung yang meleleh segera sesudahnya. Tanggulin memucat melihat pemandangan yang sangat indah ini. Begitu kekuatan atribut kegelapan mencapai tingkat tertentu, itu bisa mencapai efek yang menakutkan. Sementara itu, Wu Zhangkong tanpa henti mengejar kera iblis bermata 3, tidak mau melepaskannya. Frost Scars menembus udara dan menghantam kera, tapi menghilang menjadi cahaya ungu sekali lagi, hanya ilusi lainnya. Wu Zhangkong, setelah mengharapkan ini, segera menghindar ke samping dan menghindari serangan kera sambil membalas dengan Skyfrost Slash.
Skyfrost Slash ini berbeda dari sebelumnya, energinya sekarang terkondensasi menjadi gelombang pedang 1 meter dan bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Kekuatan jiwa dipadatkan ke titik yang mencengangkan, bahkan setetes energi pun tidak bocor. Penghalang ungu kera iblis mata 3 terbelah dan gelombang pedang mengiris tepat ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya medan perang lepas kendali, membuatnya panik saat mengayunkan lengannya dengan keras dan melemparkan perisai lain. Skyfrost Slash dan perisai cahaya bertabrakan dan berhenti sejenak, memberi kera cukup waktu untuk melompat keluar. Wu Zhangkong tidak mengejarnya, tidak bergerak saat gelombang pedang dan perisai bentrok. Dia beralih ke genggaman dua tangan pada Skyfrost Sword dan cincin jiwa keenamnya menyala. Itu. Cincin jiwa keenamnya. Itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Tanggulin berdiri terpaku di tempatnya, matanya terbuka lebar dan tidak berkedip untuk mengabadikan setiap momen. Cincin jiwa 10.000 tahun hampir sejajar dengan mitos. Di dunia Soul Master, dari 10.000, mungkin hanya satu orang yang beruntung memilikinya. Aku bertanya-tanya betapa menakjubkannya keterampilan jiwa 10.000 tahun Guru Wu. Kera iblis mata 3 terus bergerak ke samping, melompat dan berguling. Itu marah karena marah, matanya bersinar emas cemerlang dan bulu hitamnya diwarnai dengan nila. Itu tampak seperti nyala api ungu yang menyala-nyala. Cahaya keemasan muncul di dahinya dan akhirnya menampakkan mata ketiganya. Cahaya keemasan menyembur keluar saat tubuhnya membengkak sampai setinggi 3 meter. Sangat tangguh. Kera itu berdiri dengan kaki belakangnya dan mengangkat tangannya ke arah Wu Zhangkong. Cahaya ungu berkumpul di tangannya dan menyatu menjadi bola cahaya yang terus membesar. Ini semakin besar. Akankah keterampilan jiwa ke-6 Guru Wu menjadi lebih kuat? Tanggulin melihat kembali ke Wu Zhangkong dengan cemas. Meskipun cincin jiwa ke-6 Wu Zhangkong masih berkedip-kedip, dia berdiri diam seperti patung. Seolah-olah dia tidak peduli dengan lawannya lagi, dan bahkan telah menutup matanya, pikirannya tampaknya bebas dari kekhawatiran duniawi saat melayang ke dunia lain. Jika bukan karena fakta bahwa cincin jiwa hitam terus membesar dan kilauan pedang langit yang meningkat dari biru es menjadi putih bersih, Tanggulin akan percaya Wu Zhangkong telah menyerah. Raungan marah terdengar dari kera iblis mata 3. Telapak tangannya menghantam bola cahaya ungu berdiameter 1 meter dan saat mereka menyentuhnya, seberkas kekuatan indigo melesat langsung ke Wu Zhangkong. Energi kera dengan cepat terkuras saat mempertahankan serangan ini. Soul Land 3 Chapter 178. Chapter 178 Menerobos Krisis. Kera iblis mata 3 melepaskan serangan kedua bersamaan dengan serangan pertamanya, menembakkan seberkas cahaya keemasan dari mata ketiganya ke kepala Wu Zhangkong. Ini, apakah serangan spiritual? Mata Wu Zhangkong langsung terbuka saat mata ketiga menyerang. Cahaya ungu keemasan, jauh lebih cemerlang dari sebelumnya, meledak dari dalam matanya. Ini jelas merupakan kekuatan penuh dari mata iblis ungu miliknya. Ungu dan emas bentrok di udara, berjuang untuk dominasi saat mereka melepaskan gelombang kekuatan spiritual yang berdesir keluar. Tanggulin masih terkena gelombang energi sambil menonton dari jauh. Tanpa metode apapun untuk mempertahankan diri dari serangan spiritual, rasa mual yang berdebar-debar menyerang pikirannya sebelum matanya menjadi kosong dan dia kehilangan pegangannya pada kenyataan. Tanggulin telah bertengger di atas pohon ketika gelombang spiritual menelannya dan di tengah kebingungannya, dia jatuh ke tanah. Kembali ke medan perang, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya. Kulitnya pucat, darah mengalir deras dari hidung dan telinganya. Dia telah menerima beberapa kerusakan dari konfrontasi spiritual barusan. Saat debu dari pertempuran spiritual mereka mengendap, energi valet tiba di hadapannya. Dalam sepersekian detik sebelum tiba, Wu Zhangkong menutup matanya. Kemudian dia akhirnya bergerak. Cincin jiwa ke-6-nya yang hitam legam naik ke udara, menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum menyala dengan cahaya putih gemerlap yang terbang ke Skyfrost Sword. Baik Wu Zhangkong dan pedang langit tampak seputih salju. Sosoknya menghilang seketika kemudian, menjadi kabut putih yang melintas di medan perang. Es bermekaran di belakang blur saat melesat dan membekukan cahaya di tempat saat menyapu melewatinya. Retakan terbentuk di inti cahaya saat ia berjuang di dalam penjara esnya. Kemudian selubung yang membeku terbelah dan cahaya ungu yang bersinar itu meledak ke segala arah. Kabur putih melintas sekali lagi. Dibalut pakaian putih dan dipersenjatai dengan pedang putih, Wu Zhangkong muncul di belakang kera iblis mata 3. Ekspresi sombong si kera membeku di tempatnya. Garis putih vertikal muncul di atas kepalanya, mengiris melalui mata ketiganya dan sampai ke selangkangannya. Wulin, mata ketiga.
Suara menggelegar Wu Zhangkong menenangkan Tang Wulin. Kepalanya masih terbelah karena sakit kepala yang disebabkan oleh kejutan spiritual ketika dia mendengar panggilan gurunya. Rasanya seperti 1000 jarum menusuk otaknya, rasa sakit yang membanjiri indranya hingga dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Meskipun penglihatannya kabur, dia masih berhasil mengirimkan Blue Silver Grace-nya dengan sebuah pikiran. Cahaya emas merayap keluar dari tubuhnya dan menusuk ke dalam untaian rumput Blue Silver. Untaian itu tampak bernafas ke dalam kehidupan saat ia berubah dari biru langit menjadi emas dan mengeras. Itu menembus mata ketiga kera iblis bermata tiga seperti tombak sebelum menembus ke dalam otak kera. Tang Wulin pingsan karena kelelahan saat bintik-bintik hitam menggelapkan penglihatannya dan keringat mengalir dari tubuhnya. Pada saat itu, kekayaan energi yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya melalui pohon anggur emas. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menyerap energi roh, kali ini yang paling unik. Energi itu terbagi menjadi dua, cahaya emas dengan cepat menyerap satu bagian energi saat berada di dalam rerumputan, sementara yang lain membanjiri otak Tang Wulin. Energi terakhir inilah yang menyebabkan rasa sakit menusuk di otaknya. Melepaskan erangan teredam, Tang Wulin segera pingsan. Wu Zhangkong diam-diam berdiri di sana, berwajah pucat saat dia memperhatikan situasi Tang Wulin. Dia muncul di samping muridnya seperti sambaran petir, alis berkerut dan mata bingung. Dia sangat fokus untuk mendapatkan energi roh binatang jiwa 10.000 tahun ini untuk Tang Wulin, sehingga dia melupakan fakta penting, binatang itu adalah tingkat 10.000 tahun yang dapat berkisar dari awal alam sampai ke puncak. Jika itu lebih dari usia maksimum, berapa banyak energi roh berlebih yang diserap Tang Wulin? Selama evaluasi sebelumnya, ditentukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin cukup kuat untuk menahan energi roh kurang dari 2.000 tahun. Lebih dari itu akan mempertaruhkan pikiran dan tubuhnya hancur berantakan. Jiwa roh Tang Wulin telah mencapai sekitar 1.300 tahun setelah menyerap energi dari makhluk jiwa sebelumnya. Saat ini, dia sedang menyerap energi roh dari kera iblis mata tiga 10.000 tahun ini, minimal senilai 1.000 tahun. Pertanyaannya sekarang adalah apakah tubuh Tang Wulin cukup kuat untuk menahan energi roh sebesar ini? Selanjutnya, kera iblis bermata tiga ini berbeda dari makhluk jiwa biasa, itu memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual. Meskipun tidak ada metode untuk mendapatkan kekuatan jiwa di platform kenaikan roh, makhluk jiwa yang dikaitkan dengan spiritual memiliki karakteristik khusus. Jika seorang master jiwa menyerap energi roh mereka, mereka akan dihadapkan dengan serangan spiritual. Mata Wu Zhangkong menunjukkan jejak kekhawatiran yang jarang terlihat. Pikirannya telah kacau setelah bentrokan spiritual dengan kera iblis bermata tiga, sehingga mengarah pada keputusannya yang sembrono untuk membuat Tang Wulin menyerap energinya dan berakhir dalam situasi berbahaya ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain menunggu. Saat jiwa guru mulai menyerap energi roh, itu akan melebur dan mengembangkan jiwa roh. Tidak ada gangguan eksternal yang mungkin terjadi setelah proses ini dimulai, bahkan judul Doulo hanya bisa dipaksa untuk menonton tanpa daya saat Tang Wulin menyerap energinya. Tidak hanya platform kenaikan roh meningkatkan usia jiwa roh, itu juga mempengaruhi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Soul Masters. Wu Zhangkong hanya bisa diam menunggu dan berdoa untuk kesuksesan Tang Wulin. Jika Tang Wulin gagal, itu akan menjadi lebih dari sekedar masalah besar. Gelombang pusing menghantam Tang Wulin. Meskipun dia tidak merasakan sakit, dia mati rasa terhadap perasaan lain juga. Kekacauan menguasai dunia spiritualnya. Setelah beberapa waktu, sebagian kesadarannya terbangun. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan dirinya mengambang di ruang yang gelap gulita. Di belakangnya datanglah rasa sakit yang tak berujung, menyiksa. Di mana aku? Rasa sakit menusuk kepalanya, membuatnya gemetar. Kegelapan berangsur-angsur memudar dan emas pucat muncul. Dia menyaksikan saat gold light perlahan tumbuh lebih kuat, tapi kemudian, begitu pula rasa sakitnya. Rasa sakit itu begitu tak tertahankan sehingga dia tampaknya merindukan pembebasan yang hanya disediakan oleh kematian. Tidak ada yang bisa meringankan penderitaannya, jadi dia mengamati sekelilingnya. Retakan muncul di dunia emas ini segera setelah itu, mematikan rasa sakitnya. Sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah ini dunia spiritual saya? Ruang kesadaran saya? Tang tua, Tang Wulin berteriak panik. Dia bisa merasakan bahwa saat retakan perlahan melebar, kematiannya yang akan datang juga cenderung menjadi kenyataan. Hah, sebuah desahan bergema di seluruh ruang, mengumumkan kedatangan cahaya keemasan di hadapannya. Cahaya keemasan memiliki bentuk yang mirip dengan senjata dengan poros panjang, tapi hanya itu yang bisa dilihat Tang Wulin.
Sinar cahaya keemasan bermekaran dari senjata yang memiliki poros panjang dan memasuki celah dunia emas ini. Retakan berhenti sebelum perlahan mulai memperbaiki dirinya sendiri dan mengembalikan dunia ke aslinya. Penyiksaannya yang menusuk juga mereda saat kehangatan memenuhi Tang Wulin, menyembuhkan pikirannya yang menderita. Kekuatan saya terbatas, Anda tahu. Anda menyerap lebih banyak energi daripada yang bisa Anda tangani, memaksa saya menggunakan sebagian kekuatan saya untuk membantu Anda dalam krisis ini. Meskipun Anda seharusnya baik-baik saja untuk saat ini, masalahnya adalah saya tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk membantu Anda membuka segel berikutnya lagi. Tekanan yang harus Anda hadapi akan menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi dari yang seharusnya. Persiapkan dirimu. Meskipun Anda menerima peningkatan besar kali ini, Anda sama sekali tidak boleh melakukan ini lagi, jika tidak saya akan kehabisan daya yang diperlukan untuk membantu Anda dan Anda akan mempertaruhkan nyawa setiap kali Anda membuka segel. Suara Old-Tang bergema di seluruh dunia emas ini. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah bersatu kembali dengan kerabat yang telah lama hilang, tetapi pada saat berikutnya emas memudar dan kegelapan kembali. Dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Pusing yang tidak seperti apapun sebelumnya menghantam Tang Wulin ketika dia bangun dan membuatnya lumpuh, tidak dapat menggerakkan jari atau mengangkat kepalanya. Itu adalah salah satu perjuangan terbesar dalam hidupnya hanya untuk membuka matanya. Ini dingin. Hal pertama yang dia perhatikan adalah hawa dingin di udara. Sensasi kembali ke tubuhnya, tapi itu masih seberat timah dan tak terkendali. Soul Land 3 Chapter 179. Chapter 179 Evolusi jiwa-jiwa lainnya. Dunia di sekitarnya berangsur-angsur menjadi fokus, kemudian, dia melihat Wu Zhangkong. Jubah putih Wu Zhangkong compang camping dan dia berdiri dengan kaku sambil menggunakan pedang langitnya sebagai tongkat. Rambut panjangnya acak-acakan, menciptakan pemandangan yang belum pernah dilihat Tang Wulin sebelumnya. Namun dia tetap berdiri tegak, meski terluka dan kelelahan. Melihat lebih jauh, Tang Wulin menyadari bahwa selusin makhluk jiwa mengelilingi mereka sementara beberapa mayat binatang berserakan di tanah. Dia melindungiku. Kita masih dalam platform kenaikan roh. Teh Guru Wu, Tang Wulin dengan lemah memanggil. Sebuah getaran mengalir melalui Wu Zhangkong saat dia melihat ke belakang. Meskipun Wu Zhangkong memotong sosok yang menyesal, penampilan Tang Wulin jauh lebih menakutkan. Darah ular kecil merembes dari mata, telinga, lubang hidung dan mulutnya. Kamu sudah bangun. Wu Zhangkong berlari ke sisi Tang Wulin. Es di mata Wu Zhangkong mencair untuk mengungkapkan rasa bersalah yang membara, tetapi Tang Wulin tidak menyadarinya, pikirannya masih kacau. MN. Tang Wulin hanya menjawab. Wu Zhangkong memerintahkan, kami kembali. Dia menghela napas dalam-dalam, lega karena Tang Wulin baik-baik saja. Meskipun butuh waktu bagi Tang Wulin untuk pulih, semuanya baik-baik saja selama dia hidup. Dia menepuk tombol melarikan diri di punggung tangan Tang Wulin sebelum memukulnya sendiri. Keduanya langsung menghilang dengan seberkas cahaya. Tang Wulin tetap tidak bergerak saat penutup kaca terbuka perlahan. Kegelapan pikirannya tidak menghilang bahkan setelah meninggalkan platform kenaikan roh, melainkan, itu menjadi lebih jelas dan jelas. Tubuhnya terasa kembung dan tidak bisa digerakkan. Penutup kaca wadah di sampingnya terbuka dan Wu Zhangkong keluar. Dia bergegas ke Tang Wulin dan mengangkatnya keluar dari kotak kaca. Kasus Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai tubuh seperti boneka kain sekarang. Anggota tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi belas kasihan orang lain. Wu Zhangkong membantu Tang Wulin mengenakan pakaiannya sebelum pakaian itu sendiri. Dengan lembut mengangkat tubuh Tang Wulin yang lemas, Wu Zhangkong menggendong Tang Wulin di punggungnya. Dia menyerap terlalu banyak energi roh. Apakah dia perlu diperiksa? Seorang anggota staf bertanya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Aku akan cukup untuk merawatnya dan dia akan baik-baik saja setelah dia bangun. Baik, tetapi begitu Anda meninggalkannya, hal itu tidak lagi menjadi perhatian pagoda jiwa, anggota staf memperingatkan. Wu Zhangkong mengangguk lalu meninggalkan pagoda jiwa dengan Tang Wulin di punggungnya. Dia telah merencanakan untuk kembali ke Issea City segera setelah usaha mereka di pagoda roh, tetapi sekarang dia perlu mencari penginapan untuk menginap 1 malam lagi. Tang Wulin perlu menyesuaikan diri dengan aliran energi yang tiba-tiba saat ini, jika tidak, dia mungkin dihadapkan pada beberapa efek sisa. Pikiran Tang Wulin masih bingung, jadi dia langsung tertidur begitu dia tidur. Wu Zhangkong juga mendambakan istirahat.
Kulitnya pucat setelah petualangan sehari penuh di platform kenaikan roh, yang diganggu dengan tantangan yang jauh lebih sulit dari yang dia duga. Ada sangat sedikit binatang buas yang menjadi ancaman baginya di tingkat menengah, namun mereka benar-benar berhasil bertemu hari ini. Keunggulan kera iblis mata tiga terletak pada atribut spiritualnya. Tidak hanya bisa menggunakan serangan spiritual, itu juga dianugerahi kecerdasan yang jauh melebihi rekan-rekannya. Meski begitu, tidak terlalu sulit baginya untuk mengalahkan kera iblis mata tiga. Apa yang tidak pernah dia duga adalah membuat kesalahan besar saat pikirannya pulih dari serangan spiritual. Jika bukan Tanggulin yang menyerap energi, maka konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Butuh istirahat malam penuh sebelum Tanggulin bangun, namun pikirannya masih keruh, mencegahnya merasakan perubahan di tubuhnya. "Apakah kamu merasa lebih baik?" Wu Zhangkong bertanya. Tanggulin memaksakan dirinya untuk mengangguk, setelah akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Wu Zhangkong membantunya duduk. "Pikiran Anda menerima serangan yang kuat dan Anda akan membutuhkan waktu untuk pulih. Saya tahu Anda sedang kesakitan sekarang, tetapi Anda harus tetap melatih mata setan ungu Anda untuk menyesuaikan kekuatan spiritual Anda. Mungkin ada beberapa efek sisa yang tertinggal." "Baik," Tanggulin langsung setuju. Wu Zhangkong duduk di belakang Tanggulin dan menekan satu telapak tangan ke punggung Tanggulin sementara yang lain berbaring di belakang kepalanya. Aliran lembut kekuatan jiwa meresap ke dalam tubuh Tanggulin, memfasilitasi kultivasi mata setan ungu. Tanggulin tidak pernah merasa sulit berkultivasi, tetapi sekarang dia menghadapi beberapa kesulitan dalam mengendalikan kekuatan jiwanya. Tanpa bantuan Wu Zhangkong, dia tidak akan dapat mengedarkan kekuatan jiwanya dengan baik dalam keadaan ini. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya menurut metode misterius surga, secara bertahap mengisi setiap inci tubuhnya dengan kekuatan. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dan memulihkan vitalitasnya. Dengan kesenjangan yang sangat besar antara kultivasi mereka, praktis tidak diperlukan upaya dari pihak Wu Zhangkong untuk membimbing Tanggulin. Setelah mengembangkan metode surga misterius selama 1 hari penuh, dia dapat mulai berlatih mata setan ungu. Tubuhnya terasa segar dan pikirannya menjadi lebih jernih, membuatnya santai. Penderitaan Tanggulin berangsur-angsur mereda saat pikiran dan tubuhnya kembali normal. Ia membutuhkan beberapa siklus sirkulasi lagi sebelum ia dapat berkultivasi sendiri lagi. Wu Zhangkong menarik tangannya dan menghela nafas panjang. Anak ini benar-benar jenius. Siapa lagi yang bisa menanggung jiwa lebih dari 2000 tahun? Dunia spiritual Tanggulin hampir tidak mengandung semua energi ini, tetapi tubuhnya lebih dari cukup kokoh. Kekuatan jiwanya juga telah disempurnakan melalui proses ini dan sekarang berada di peringkat 16. Jiwa rohnya, bagaimanapun, belum menyelesaikan evolusinya karena kekuatan spiritualnya yang tidak mencukupi dan akan memakan waktu lebih lama sebelum prosesnya selesai. Bahaya membayangi dirinya selama proses ini, memaksa keduanya untuk duduk di sana dan menunggu sampai selesai. Bahkan setelah selesai, mereka harus terus memeriksa keadaan Tanggulin. Tanpa diduga, mereka tinggal selama seminggu penuh. Tanggulin bermeditasi tanpa henti sepanjang waktu. Cahaya keemasan muncul di tubuhnya pada hari ketiga, menandakan awal dari evolusi jiwa roh. Gold light beresonansi dengan napas Tanggulin dan secara bertahap mulai berubah. Dibandingkan dengan evolusi jiwa roh pertama, perubahan kali ini jauh lebih berbeda. Gold light tumbuh hingga 1 kaki panjangnya dan sisiknya naik sedikit, mendapatkan kilau yang berkilau dan jernih. Seluruh tubuhnya sekarang menjadi emas kusam sementara 2 titik kecil muncul di kepalanya. Pola urat emas di atasnya menjadi lebih berbeda. Matanya yang cerah memiliki kilau ungu saat evolusi berlangsung. Itu telah tumbuh dari jiwa 10 tahun menjadi 100 tahun menjadi jiwa 1000 tahun dalam waktu yang singkat. Seolah-olah Gold Light telah dilahirkan kembali, memiliki aura yang sama sekali tidak seperti sebelumnya. Dengan setiap napas, pola urat emas di Tanggulin menjadi cerah. Ketika evolusi jiwa roh selesai 4 hari kemudian dan Tanggulin terbangun dari meditasinya, ada perubahan yang tak terlihat pada dirinya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan bercahaya, tinggi badannya telah bertambah setidaknya 3 cm, matanya praktis berbinar sekarang, dan auranya telah berubah. Tanggulin sangat menyadari transformasi ini. Dia juga menemukan bahwa saat dia berlatih metode misterius surga, pusaran kecil kekuatan jiwa mulai terbentuk di dantiannya. Ketika pusaran air ini muncul, kultivasi dan pemulihannya dipercepat. Soul Land 3 Chapter 180. Chapter 180 Peningkatan. Pusaran air ini menekan kekuatan jiwanya dan hampir tidak menempati ruangan manapun di dantiannya.
Kepahitan telah berakhir dan rasa manis dimulai saat Tang Wulin bangun. Kita harus pergi sekarang. Karena penundaan 1 minggu mereka, liburan 1 bulan mereka telah berlalu. Faktanya, sebagai seorang guru, Wu Zhangkong seharusnya melapor beberapa hari lebih awal dari siswa dan sudah terlambat. Guru Wu, terima kasih. Tang Wulin dengan tulus mengucapkan terima kasih saat mereka berjalan ke stasiun kereta jiwa. Perjalanan ini sebenarnya tidak terlalu memperkaya baginya karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, tetapi tetap saja dia meledak dengan kegembiraan. Selama perjalanan di kota Heaven-do ini, dia melihat patung-patung tokoh Sekte Tang yang maha kuasa dan legendaris dan secara resmi bergabung dengan Sekte Tang. Dia juga mulai mengembangkan 2 metode Sekte Tang, metode surga misterius dan mata setan ungu. Dalam keduanya, dia telah mencapai tingkat yang relatif tinggi dan memiliki pemahaman dasar tentang keduanya. Dia berhasil mendapatkan buah dragon skala 1000 tahun, salah satu dari 4 item roh yang dia butuhkan dan kemudian mengembangkan jiwa rohnya. Setiap peristiwa ini pernah menjadi peristiwa besar baginya. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya tumbuh, dia bisa merasakan perubahan mendasar dalam seluruh keberadaannya. Metode misterius surga membantu mengkonsolidasikan pemahamannya tentang perubahan yang ditimbulkan oleh evolusi jiwanya pada tubuhnya sendiri. Saya memiliki jiwa roh 1000 tahun sekarang, jiwa roh 1000 tahun. Saya mungkin satu-satunya siswa di akademi yang cincin jiwa pertamanya berada di level 1000 tahun. Peristiwa ini memperkuat fondasinya dan akan membantunya saat ia berkembang sebagai master jiwa. Meskipun kerangka waktu menimbulkan masalah baginya, terutama risiko yang dia hadapi ketika tiba saatnya untuk membuka segel kedua, semua ini adalah masalah di masa depan. Untuk saat ini, dia berkembang dengan cukup baik. Aku hanya menunjukkan jalannya padamu. Satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri, kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menatap, tercengang. Dia ingat dengan jelas ayahnya mengatakan hal yang sama padanya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan dan percayai adalah diri Anda sendiri. Kata-kata ini terukir di hatinya. Dia tidak pernah menyangka Wu Zhangkong akan mengatakan sesuatu yang begitu mirip. Kerinduan membanjiri hatinya. Ibu ayah di mana kamu kemana kamu pergi? Setelah memasuki kereta jiwa, Tang Wulin tidak membuang waktu dan segera mulai bermeditasi. Dia tidak membiarkan evolusi jiwanya sampai ke kepalanya, dia jelas tahu betapa lemahnya jiwa bela diri dan kekuatan jiwa bawaannya serta bagaimana tingkat budidayanya tertinggal di belakang Xie Xie dan Bu Yue. Kekuatan jiwa adalah dasar dari semua master jiwa dan yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja keras untuk mengimbangi kekurangannya. Jiwa rohnya telah berevolusi dan dia akan segera menjadi Grandmaster jiwa peringkat 20. Tang Wulin dipenuhi dengan kepercayaan diri, sekarang yakin bahwa dia akan mencapai level itu dalam 1 atau 2 tahun ke depan, tergantung pada keberuntungannya. Dia akan menjadi Grandmaster jiwa pada saat dia berusia 12 tahun. Peringkat 20 pada usia 12 tahun adalah definisi jenius. Begitu mereka mencapai kota Issea dan cakrawala akrab yang dipenuhi dengan gedung pencakar langit memasuki pandangannya, Tang Wulin mendapatkan apresiasi untuk kota itu. Setiap kota berbeda dan memiliki karakter uniknya masing-masing. Sayang sekali saya tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat dengan benar di dalam Heaven-do City. Di masa depan, saya pasti harus berkeliling benua dan melihat semua pemandangan terkenal. Mungkin saya bahkan akan bepergian ke benua lain. Saya ingin tahu pemandangan seperti apa yang akan saya lihat di 2 benua lainnya. Masih ada 3 hari lagi sampai sekolah dilanjutkan. Gunakan waktu luang ini untuk diri Anda sendiri dan rileks sedikit. Bahkan saat kata-katanya berlama-lama di udara, Wu Zhangkong sudah pergi. Tang Wulin tidak segera kembali ke asrama melainkan pergi ke bengkel pandai besi. Dia tidak menyentuh palu tempa selama sebulan penuh dan keterampilannya mulai berkarat. Saya akan mengunjungi Muchen dulu dan menerima 2 tugas untuk menghangatkan tempaan saya. Saya masih berhutang kepada guru Wu lebih dari 1 juta koin. Saya harus membayarnya kembali dengan cepat dan mendapatkan cukup uang untuk 3 item lainnya. Dia merasa kaya menabung 3 juta, tetapi setelah membeli buah skala naga 1000 tahun, dia mengerti betapa mahalnya biaya untuk membobol segel keduanya. Dia mengundurkan diri untuk menghabiskan setiap jam gratis menghasilkan uang. Jika saya terus meningkatkan penempaan saya, akankah saya dapat menempa baju besi tempur saya sendiri ketika saya memiliki 4 cincin? Pikiran memiliki baju besi perang membuat darahnya terpompa. Dalam perjalanan pulang, dia teringat penjelasan Wu Zhangkong tentang armor perang.
Jika aku memiliki armor perang, kera iblis mata tiga itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Gurumu sangat luar biasa. Tang Wulin telah menyaksikan 5 dari 6 keterampilan jiwa Wu Zhangkong, dan meskipun dia tidak benar-benar tahu apa keterampilan jiwa 10.000 tahun itu, kekuatan tak tertandingi dari tebasan yang membunuh kera setan bermata tiga itu jelas. Akankah saya sekuat itu di masa depan? Tang Wulin tanpa sadar telah menempatkan Wu Zhangkong sebagai tujuannya. Tang Wulin mengunjungi asosiasi pandai besi dan segera pergi mencari Mu Chen. Guru, saya kembali. Saat melihat muridnya yang antusias, Mu Chen tersenyum. Apa kabar? Apakah liburanmu santai? Dia adalah yang paling santai di antara guru Tang Wulin. Selama dia tidak sedang mengajar, dia akan menunjukkan temperamen yang hangat. Saya memperoleh banyak hal darinya, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk berlatih menempa sepanjang waktu. Tang Wulin menundukkan kepalanya karena malu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu anak yang jujur. Jangan terlalu khawatir tentang itu, bersantai juga merupakan bagian dari budidaya. Setelah Anda mencapai tingkat tempat tertentu, berlatih terus-menerus tidak lagi sepenting mengumpulkan dan mengkonsolidasikan pengalaman Anda. Ayah, kamu terlalu baik padanya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya keluar dan bermain selama liburan saya? Kamu membuatku menempa setiap hari, suara yang akrab merengek. Musi memasuki ruangan dengan wajah cemberut. Mu Chen berkata, ketika level tempaanmu sebagus Tang Wulin, maka kamu juga bisa berlibur. Huff, Musi melotot ke arah Tang Wulin sebelum melangkah keluar. Tang Wulin bingung bagaimana menghadapi permusuhan kakak perempuan murid seniornya. Dia benar-benar tidak terkendali. Anak ini, Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia memahami sifat kompetitif putrinya tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memperbaikinya. Merupakan kebajikan bagi anak muda untuk memiliki kepribadian seperti itu. Hati yang kompetitif akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras. Musi pasti menjadikan Tang Wulin sebagai tujuannya, jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Ini bagus, tapi sayangnya saingannya sedikit aneh seperti Wulin. Tidak akan mudah baginya untuk melampaui dia. Anda baru saja kembali, istirahat dulu. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, pelatihan Anda akan lebih ketat mulai sekarang, jadi persiapkan diri Anda. Karena Anda memiliki 3 hari sampai sekolah dilanjutkan, gunakan 1 hari untuk istirahat dan kembali untuk belajar 2 hari lainnya. Iya, kurangnya peringatan membuat Tang Wulin merasa nyaman, tetapi tetap saja dia memutuskan sendiri. Saya tidak bisa mengecewakan guru. Setelah meninggalkan kantor Mu Chen, Tang Wulin pergi untuk menerima 2 tugas pandai besi peringkat 3 sebelum kembali ke bengkel. Dia telah bermeditasi sepanjang perjalanan pulang sehingga dia tidak lelah sama sekali dan berencana menyelesaikan 2 tugas ini sebelum dia pergi untuk belajar dari Mu Chen. Mereka akan dihitung sebagai pemanasan dan mencegah tangannya gemetar ketika dia bersama Mu Chen. Dia menyesuaikan meja tempa, meletakkan logamnya, dan mulai menempa. Dia menjadi lebih nyaman dengan tousan Refined Heavy Silver Hammer seiring berjalannya waktu dan terkejut menemukan kebenaran dalam kata-kata Mu Chen. Dia tidak hanya mengatakan mereka untuk menghibur Tang Wulin. Setelah sebulan jauh dari penempaan, proses yang dibuatnya ternyata berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Dia bisa dengan mudah merasakan perubahan halus di dalam logam dan rohnya sekarang. Tang Wulin berasumsi bahwa dia akan menghasilkan produk yang gagal untuk pertama kalinya saat dia menyesuaikan dirinya dengan penempaan, tetapi bertentangan dengan ekspektasinya, seluruh proses berjalan dengan lancar. Setiap potongan logam berhasil disempurnakan dan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada sebelum liburan. Dengan bantuan mata setan ungu, efisiensinya juga meningkat 50%. Kekuatan jiwanya juga meningkat, dan dibantu oleh kompresi karena metode surga misterius, dia sekarang memiliki lebih banyak stamina untuk ditempa untuk waktu yang lebih lama. Ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Dulu, dia hanya bisa melakukan tousan refine 2 bongkah logam berturut-turut, tapi sekarang dia bisa mengerjakan 4 dan berakhir dengan hasil yang lebih berkualitas. Terlepas dari apakah mereka 100 refined atau 1000 refined, ada beberapa nilai yang ditetapkan untuk kualitas. Ada 3 tingkatan untuk 100 refined, rendah, sedang dan tinggi. 1000 refined memiliki total 5 kelas dengan nilai pertama di peringkat atas dan kelas 5 di bawah.